Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa sukacita. Gimana kabar-kabar yang di rumah? Semoga teman-teman yang di rumah sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing dan Memakai masker saat berpergian. serta rajin cuci tangan. Sebelum memulai PA online pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak. Baik, mari kita berdoa. Ucap syukur ya Allah atas segala berkat dan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengikuti PA online pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati PA online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau mengizinkan kami mengerti dan memahami makna firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk memulai PA pada malam hari ini, mari kita angkat pujian Satu Hal Yang Kurindu.
Lagu tadi menggambarkan isi hati kita semua, mungkin yang belum dapat berkumpul ke gereja bersama-sama. Kalau Mbak Ditya ada kerinduan apa selama pandemi ini nggak bisa ke gereja, apa yang dirindukan? Saya sih rindu persekutuan bersama di gereja setiap pagi hari gitu. Kalau Mbak Manda, apa yang dirindukan? Rindu PA hari Sabtu bersama-sama. Mbak Bening? Rindu PA hari Minggu. PA sekolah Minggu. PA sekolah Minggu. Baik, berarti kita semua rindu ya ke gereja. Kita semua pasti rindu untuk bergumul bersama lagi bersama Tuhan. Karena COVID-19 ini kita jadi tidak bisa berkumpul bersama. Sebelum masuk ke firman, kita akan mengangkat satu pujian lagi. Kita akan memujikan tutur kata. Firman pada PA online hari ini akan dibawakan oleh Bapak Iwan. Kami persilahkan Bapak Iwan. Baik, shalom teman-teman. Shalom. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, teman-teman dari GKJ Wonogiri yang di gereja hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang di rumah, yang juga sudah bergabung dengan kami semua. Wah, ini malam minggu tapi sudah pada siap bersekutu dengan kita semua begitu ya, jadi nggak kemana-mana mudah-mudahan. Atau jangan-jangan ini PA-nya di tempatnya Mbak Diana senyum-senyum ya Mbak Diana. Ya mungkin nggak apa-apa, jadi ada yang nonton YouTube-nya di rumah begitu, ada yang sambil malam mingguan gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita semua mau belajar firman Tuhan ya teman-teman ya. Baik. Teman-teman, sebelum masuk ke firman Tuhan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam
sore dan malam hari ini, karena kami percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk kami saling bisa bersekutu, mendengarkan firman-Mu, walaupun hanya melalui YouTube, juga online. Kami berharap bahwa teman-teman yang ada di sini dan juga yang ada di rumah terus diberkati Tuhan, makin hari makin punya hubungan yang karib dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan punya masa-masa untuk waktu-waktu untuk menikmati firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa hanya dengan firman Tuhan kami terus bisa dan Tuhan mampukan untuk berjalan di dalam masa-masa yang sulit ini. Terima kasih, berkati kami semua. Izinkan firman Tuhan berkarya di dalam hati kami, masuk di dalam hati kami dan tidak keluar dengan sia-sia. Ampuni jika di dalam kami mempersiapkan diri untuk bersekutu pada sore dan juga malam hari ini, kami mohon kalau ada hal yang kurang berkenan bagi Tuhan, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman yang ada di rumah, kami bersama-sama juga dengan yang ada di sini, kita mengambil tema sore hari ini, Ku rindu firman-Mu. Baik ya, teman-teman, yang diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, nanti akan dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama. Minta tolong Mun bacakan ya. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Ia makin besar lalu semakin besar semak itu dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Baik, terima kasih Mumun dan Manda ya. Teman-teman yang di rumah juga yang ada di gereja, seperti yang saya sampaikan tadi, tema kita hari ini adalah Ku rindu firman-Mu. Tentu menjadi hal yang cukup sulit bagi kita, juga terutama teman-teman pemuda, remaja begitu, karena arti kata ku rindu firman-Mu berarti ada satu semangat untuk mencari firman Tuhan begitu ya. Padahal kita tahu semua kalau namanya teman-teman, apalagi zaman sekarang begitu ya, zamannya semuanya sudah pegang gadget begitu untuk
untuk menikmati firman Tuhan begitu kan sebenarnya bisa lewat HP, bisa lewat gadget dan seterusnya begitu, lebih mudah sebenarnya. Tetapi yang jadi pertanyaan sekarang seperti tema kita hari ini, ku rindu firman-Mu, apa benar-benar kita sudah rindu akan firman Tuhan? Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur pada diri kita, kalau enggak dioyak-oyak begitu enggak mau baca begitu ya, Ibu Bapak begitu, ayo baca firman Tuhan, apalagi sekarang baru pada libur begitu, liburnya lama sekali gitu ya. Jadi lebih suka main HP, lebih suka main di rumah, itu mungkin lebih banyak waktunya daripada membaca firman Tuhan. Padahal kalau kita berbicara tentang kurindu begitu ya, firman Tuhan artinya ada semangat, ada hati yang nampak begitu, nyata. Kita mencari firman Tuhan, kita mencari suara Tuhan. Baik teman-teman, ada satu istilah yang sering kita dengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Begitu. Ada yang masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Jadi masih mending yang tadi, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi artinya masih masuk begitu ya. Jadi kalau masuknya kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, wah sama sekali nggak mau mendengarkan. Gitu. Itu menjadi pepatah yang sering kita dengar untuk menggambarkan orang yang mau mendengarkan tetapi tidak mau meresponnya gitu ya. Mendengar apa kata orang tapi tidak merespon, jadi ya sudah dengarkan saja tapi lewat gitu. Sama dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan kadang-kadang juga begitu. Orang yang mendengar firman Tuhan kadang-kadang dengar kemudian tidak tinggal di dalam hati, langsung lewat. Jadi enggak tahu apa artinya begitu. Dari gereja, datang ke gereja atau datang persekutuan, tiap Sabtu di gereja begitu, pulang tadi ditanya firmannya apa? Waduh apa ya tadi, lupa ya. Gitu. Jadi kadang-kadang masuk juga tetapi lewat gitu, enggak sampai masuk dalam hati kita. Padahal tema kita sekarang, ku rindu firman-Mu. Artinya ada hati yang benar-benar rindu untuk memiliki kesempatan bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya. Baik, bacaan kita hari ini dari Matius 13 ya 1 sampai 9 dilanjut 18 sampai 23 tadi menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus memberitahu bagi kita perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, bacaan kita hari ini berisi tentang pengajaran Tuhan Yesus mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi seorang penabur yang menaburkan benih, di mana ada 4 hal. Ini cara merespon orang terhadap firman Tuhan begitu ya. Jadi ketika seorang penabur ini menaburkan benihnya di tanah yang tidak baik di pinggir jalan, itu yang pertama, kemudian dimakan oleh burung-burung sampai habis. Itu artinya bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, kadang-kadang tidak sama sekali tidak tinggal di dalam hati kita, tetapi hanya di pinggiran begitu ya. Jadi kita mendengarnya dengan sambil lalu begitu. Artinya firman Tuhan tidak akan masuk di dalam hati kita. Contoh konkretnya juga kalau kita mendengarkan firman Tuhan tapi sama sekali kita tidak mengalaminya, jadi tidak mengalami perjumpaan atau tidak mengalami bahwa itu adalah firman Tuhan, sama. Artinya firman itu ditaburkan dan kita mendengar juga, tetapi karena jatuhnya di jalan yang berbatu atau jalan di pinggir jalan, kemudian ada banyak burung yang menghabiskannya, begitu ya, notoli begitu bahasa Jawanya, ditutuli manuk begitu, akhirnya kita tidak bisa menikmati firman itu dan itu hilang begitu ya dari bahkan itu sebenarnya kesempatan bagi kita untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya, tapi akhirnya juga kita tidak bisa menikmatinya. Itu adalah respon firman Tuhan yang pertama. Kemudian yang kedua, penabur menaburkan benihnya di atas batu-batu. Artinya batu-batu yang tentu saja kalau batu-batu tidak ada tanah di atasnya, misalkan ada air pun air akan cepat mengalir begitu, tidak bisa hinggap terlalu lama. Ketika benih itu hinggap atau benih itu ditaburkan di atas batu-batu tentu tidak akan
berkembang dengan baik begitu. Itu menggambarkan, Tuhan Yesus menggambarkan, ingin menggambarkan bagi kita bahwa memang apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, kalau kita mendengarkan dan kita tidak bisa meresponnya dengan baik, atau hati kita keras, kita tidak bisa menikmati firman itu, begitu ya, atau itu bertentangan sebenarnya dengan hidup kita, bisa saja. Jadi kalau misalnya yang pelajar begitu ya, masih suka nyontek misalnya, firman Tuhan misalkan berkata harus jujur terhadap apapun juga, kita bekerja dengan hasil kita sendiri, begitu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang menjadi isi hati kita. Wah, ini firman Tuhan nggak cocok dengan saya ini. Itu di atas batu-batu berarti ya, ada sesuatu yang ditaburkan tetapi tidak berkembang. Atau bisa juga di atas batu-batu itu mungkin tumbuh, benih itu mungkin tumbuh begitu, tetapi hanya sebentar. Karena tidak berakar kuat, karena tidak ada air di atas batu-batu, jadi itu sama saja dengan kalau kita mendengarkan firman Tuhan semangat pada waktu mendengarkannya, tetapi sampai di rumah semangat itu hilang gitu ya. Jadi kalau orang Jawa obor blarak begitu, jadi cepat terbakar tapi juga cepat habisnya. Kadang-kadang begitu. Jadi firman Tuhan itu ditabur di atas batu-batu seperti itu kira-kira suasana hati kita, respon kita terhadap firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus mengumpamakan firman Tuhan itu ditaburkan di antara semak berduri begitu ya. Jadi semak belukar. Sama-sama tumbuh begitu, sama-sama tumbuh sebenarnya. Tetapi misalkan benih ini benih padi atau benih gandum begitu ya, itu akan terhimpit oleh semak-semak, oleh ilalang gitu. Ya, jadi itu tidak akan berkembang. Sama dengan fakta-fakta yang kita alami begitu. Kalau kita mengalami atau kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi dan kita menyimpannya mungkin di dalam hati kita, tapi kadang-kadang pencobaan yang kita alami cukup berat begitu ya. Mungkin kita sakit cukup lama, kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, di luar kehendak kita begitu, di luar pengharapan kita. Kemungkinan misalnya ada yang pengen sekolah tinggi begitu, sudah punya cita-cita saya mau masuk ke UGM, kedokteran misalnya. Jatuhnya saya diterima di FKIP bahasa Jawa misalkan, wah sekarang bahasa Jawa udah nggak usum gitu. Kecewa dan seterusnya. Ada banyak pencobaan yang kadang-kadang kita tidak bisa menerimanya begitu. Kadang-kadang sebenarnya hal-hal yang demikian itu membuat kita tahan uji sebenarnya, kalau jangan-jangan memang itu adalah kehendak Tuhan bagi kita semua, bagi rencana Tuhan bagi hidup kita. Tapi kadang-kadang memang suasana atau tadi perumpamaan Tuhan Yesus, ilalang yang menghimpit, pencobaan-pencobaan, hal-hal yang sekiranya menjadikan kita terhimpit, jadi firman Tuhan itu menjadi kalah. Jadi pikiran kita pun menjadi kalah gitu ya, logika kita jadi kalah. Kalau kita kadang-kadang berharap bahwa cita-cita saya itu mau jadi pedagang Tuhan gitu ya. Sekarang kan entrepreneur sedang naik daun begitu. Saya mau jadi pengusaha yang sukses begitu. Tetapi jalan untuk menuju ke sana susah begitu ya, modal tidak ada. Kemudian saya sekolahnya juga tidak di ekonomi, saya sekolahnya di bidang yang lain, misalnya di arsitektur atau di sipil gitu. Wah, ini jauh sekali dengan apa yang saya inginkan misalnya. Itu juga menjadi satu keadaan di mana kita kadang-kadang tidak bisa menerima hal-hal yang cukup sulit yang menghimpit kehidupan kita begitu ya. Nah, itu kadang-kadang firman Tuhan tidak bisa masuk dalam hati kita dan tidak bisa mengubah hidup kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir teman-teman, perumpamaan Tuhan Yesus adalah benih yang ditaburkan di tanah yang baik begitu ya. Jadi di tanah yang baik itu artinya tanahnya subur begitu, media yang dipakai juga baik begitu. Kalau tanah pasir kemudian pupuknya seimbang begitu, tentu benih yang ditaburkan akan menjadi berbuah dengan luar biasa begitu ya, dengan lebat begitu.
Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan 4 hal ini yang berkaitan dengan respon orang. Respon orang terhadap firman Tuhan, terhadap apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau konteks saat itu tentu beragam latar belakang begitu ya. Tuhan Yesus mengumpamakan ini karena memang pada saat itu lebih mudah diterima, begitu banyak masyarakat petani begitu, jadi Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang benih supaya setiap orang pada waktu itu mengerti begitu ya. Tapi itu pun relevan dengan kondisi kita sekarang gitu. Kita tentu merespon firman Tuhan juga dengan banyak cara, dengan latar belakang yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, itu ya. Mungkin maaf kalau mungkin keluarga juga tidak seiman begitu ya kalau ada. Gitu. Jadi yang Kristen yang di rumah itu saya sendiri loh Pak begitu. Jadi saya ya bisanya bersekutu dengan teman-teman begitu ya, di rumah tidak bisa bersekutu dan seterusnya. Kadang-kadang hal ini menjadi tantangan bagi kita. Mungkin bisa menjadi perumpamaan yang ketiga tadi, bahwa firman Tuhan pun kadang-kadang tidak berkembang di dalam hati kita, tetapi cukup menghimpit kita tantangan-tantangan dari luar begitu. Tapi bagaimana kita bisa berkembang dan berbuah jika hati kita seperti perumpamaan yang keempat tadi merupakan tanah yang subur begitu ya, merupakan media yang baik untuk ditanami, firman Tuhan tentu bisa berkembang dengan baik dan berbuah di dalam hidup kita. Nah, itu kira-kira teman-teman, jadi yang menjadi respon kita menyikapi apa yang menjadi kerinduan kita akan firman Tuhan begitu. Kadang-kadang tadi seperti yang disampaikan Titin dan Mumun ya ke teman-teman yang lain tadi, apa sih yang menjadi kerinduan kita selama masa pandemi ini begitu ya? Rindu bersekutu dengan teman-teman yang lain, rindu mendengarkan firman Tuhan, rindu pergi ke gereja begitu ya. Responnya macam-macam dari kita semua, anak-anak Tuhan di sini maupun di rumah tentu teman-teman juga meresponnya dengan berbeda-beda. Tetapi satu hal tadi yang menjadi sama, kesimpulannya adalah semuanya rindu begitu. Terutama rindu sebenarnya kepada firman Tuhan, apa yang akan dibagikan. Tidak salah rindu untuk bersekutu bersama-sama, ketemu teman-teman yang lama nggak ketemu begitu, tidak ada yang salah. Karena daripada kita juga bersekutu atau berkumpul dengan orang-orang yang tidak jelas begitu ya, kadang-kadang ketemunya nggak dengan teman-teman yang tidak seiman, dengan teman-teman main, teman sekolah dan teman kuliah misalkan gitu ya. Tapi baik jika kita punya kerinduan untuk saling bertemu dengan teman-teman yang seiman, bersekutu seperti ini begitu. Tapi di masa pandemi memang ada pembatasan bagi kita, untuk kita tidak bisa saling menyapa begitu ya. Ya caranya seperti ini, saling menyapa dengan teman-teman di rumah dengan mengadakan persekutuan secara online seperti ini. Baik teman-teman, yang terakhir bagaimana kita mengaplikasikan, ya, menindaklanjuti apa yang menjadi firman Tuhan pada sore hari ini. Jadi kerinduan kita kepada firman Tuhan itu bisa kita aplikasikan dalam hidup kita ya jika kita memang benar-benar melakukan gitu ya, melakukannya. Jadi lakukan firman Tuhan ya, cuma itu sebenarnya ininya respon kita terhadap setiap hal yang menjadi kerinduan kita terhadap firman Tuhan. Jadi caranya ya baca firman Tuhan, renungkan begitu. Kalau tidak bisa bersama-sama kan caranya cuma itu gitu ya. Di rumah kita punya banyak kesempatan ya, kita gunakan kesempatan kita. Bisa pagi saat teduh begitu, atau malam kita Bible reading begitu. Tapi sekarang kadang-kadang Bible reading cukup sulit kita lakukan ya, karena membaca secara cepat firman Tuhan itu kadang-kadang cukup sulit kita lakukan gitu, karena kita kadang-kadang jarang membaca Alkitab tertulis begitu ya, lebih banyak pakai gadget begitu. Kalau saya biasanya teman-teman pakai Alkitab yang audio gitu ya, audio. Jadi kita dengarkan gitu aja. Jadi bukan Bible reading, jadi Bible listening gitu ya. Jadi mendengarkan firman Tuhan, jadi dibacakan gitu enak gitu ya. Jadi kita mengerti firman Tuhan dengan dibacakan. Ada aplikasinya begitu. Sekarang banyak sekali sebenarnya kalau kita mau
rindu pada firman Tuhan itu banyak sekali caranya begitu. Banyak aplikasi yang berkaitan dengan Alkitab. Ada tafsiran, kemudian ada terjemahan Alkitab, ada kamus Alkitab dan seterusnya. Sekarang itu sebenarnya enak kalau teman-teman mau mempelajari firman Tuhan, ada beberapa yang sulit kita mau mengerti gitu ya, tinggal kita download aplikasinya dan kita cari apa yang sulit di sana gitu. Enggak seperti dulu gitu ya, zaman saya memang mengerti firman Tuhan ya harus membaca, harus direnungkan sendiri gitu ya, cari referensi lewat buku-buku dan seterusnya begitu. Nah, teman-teman, kalau kita mau mengaplikasikan firman Tuhan tentu banyak tantangannya ya, tantangan ya kita yang dari diri kita sendiri dan juga dari luar begitu ya. Nanti kadang-kadang kita sedang pengen sekali bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi wah malas begitu ya, malas pagi-pagi. Sekarang bangunnya jam 9. Kalau yang enggak sekolah bisa sampai jam 10 baru bangun begitu misalnya. Jadi kita membuang kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan pagi hari. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri bangun pagi-pagi untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Allahnya begitu ya. Nah, satu hal bagi kita yang terakhir, teman-teman, kita bisa belajar dari Yakobus 1 ayat 23 bukan hanya mendengar firman Tuhan sebenarnya, tapi juga kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Yakobus 1 ayat 23 dikatakan di sana bahwa Yakobus juga memberikan perumpamaan bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan tidak menjadi pelaku firman, itu sama saja dengan kalau kita bercermin. Ya, teman-teman tahu ya, bercermin. Jadi karena sudah biasanya, apalagi yang cewek-cewek ini kan hampir tiap saat itu angkat, wah ini HP-nya yang begitu kan bisa juga dipakai untuk cermin gitu. Benak gesek, bengesek, seterusnya begitu ya. Jadi kadang-kadang itu menjadi rutinitas kita gitu. Tapi ini juga Yakobus mengumpamakan orang yang bercermin kemudian pergi, biasanya akan lupa bagaimana rupanya tadi ya. Waduh, wajah saya tadi seperti apa gitu. Ketika di cermin ya tahu begitu, ketika sudah lewat dari cermin sudah lupa lagi bagaimana tadi wajahnya begitu. Sama saja dengan orang yang mengerti firman Tuhan, membaca firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Yakobus mengumpamanya seperti itu. Dan yang terakhir, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman, seperti lagu tutur kata tadi, walaupun itu lagu dituliskan secara umum gitu ya, secara umum artinya sebenarnya pada waktu itu dijual bebas begitu, artinya menjadi album bebas buat umum begitu. Tetapi sebenarnya merujuk kepada firman Tuhan ya, tutur kata merujuk pada firman Tuhan. Jadi apa yang menjadi firman Tuhan itu sangat indah bagi kita tadi. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Juga pemazmur mengatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang akan menuntun kita semua. Langkah kita masih panjang. Jadi teman-teman yang ada di sini masih muda-muda semua, masih sekolah begitu, yang bekerja juga masih muda, masih banyak hal yang akan bisa dicapai. Tentu kalau kita tidak menyandarkan diri pada firman Tuhan, kita akan bisa terlepas, dan itu eman-eman begitu ya, eman-eman kita lepas dari firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ya tetap baca firman Tuhan tiap hari, karena firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita semua. Akhirnya kami semua yang di sini sepakat bahwa belajar firman Tuhan tidak ada matinya begitu, tidak ada yang tidak terus relevan begitu ya, firman Tuhan sampai kapanpun terus relevan bagi hidup kita dan kehidupan kita. Bahkan teknologi yang sudah maju pun kalau kita baca firman Tuhan tetap bisa mengena dalam hidup kita. Apapun persoalan kita, saya yakin bahwa kalau kita terus
mengaca kepada firman itu sendiri. Jadi kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita terus mengerti apa yang menjadi kata Tuhan, mau Tuhan bagi kita semua. Tentu kita akan menjadi pribadi yang terus ada di jalan Tuhan, kita tidak lepas dari kontrol Tuhan, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Begitu teman-teman, kita akan sambung lagi nanti di 2 minggu lagi biasanya teman-teman ya yang dari sini bersekutu seperti ini. Jadi tunggu nanti mungkin yang duduk di sini nanti lain lagi, begitu teman-teman bisa bergabung juga, tapi jangan banyak-banyak, nggak boleh banyak-banyak dulu. Baik, sampai ketemu di lain waktu dengan kita semua begitu, dan kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami menjadi tahu bahwa ketika Tuhan menolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, tidak lain adalah karena Tuhan mengasihi kami dan ingin membawa kami ke dalam tujuan hidup yang pasti, yaitu menyenangkan hati Tuhan dan hidup di dalam Tuhan dengan kehidupan yang lebih baik. Kami mau bahwa hidup kami terus bersandar kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami berdoa secara khusus kepada adik-adik yang ada di sini juga yang ada di rumah. Kami berdoa supaya mereka makin diberkati oleh Tuhan, makin punya waktu bersama dengan Tuhan, berhubungan karib dengan Tuhan, makin punya waktu-waktu bersekutu dan dengar akan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa hati mereka adalah tanah-tanah yang gembur, tanah-tanah yang subur, supaya benih firman Tuhan terus Tuhan taburkan dalam hati mereka, supaya mereka makin menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ketika mereka makin hari makin menikmati hidup bersama dengan Tuhan, maka buah-buah kehidupan mereka di hidup yang baru bagi mereka akan terus terpancarkan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, kami secara khusus juga berdoa supaya masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Tolonglah supaya hidup mereka terus diberkati sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali, hidup mereka terus Tuhan sertai. Kami semua yang mendukung setiap persekutuan seperti ini, Tuhan berkati kami, berkati suami, juga istri kami, juga anak-anak kami, semua Tuhan berkati, orang tua kami, Tuhan berkati kami semua dengan kelimpahan yang dari Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saya kembalikan ke membawa acara. Terima kasih Pak Iwan untuk firman-Nya pada hari ini. Ini mengingatkan kita teman-teman yang ada di sini maupun di rumah untuk punya kerinduan akan firman Tuhan, karena mungkin masih banyak dari kita yang mulai tidak belajar firman Tuhan. Namun kali ini kita diingatkan kembali untuk belajar firman Tuhan dan melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya Mas Temi akan memberikan persembahan pujian untuk kita semua.
acara selanjutnya kita akan mengangkat pujian dari KJ 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sekarang kita akan berdoa syafaat, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kiranya Engkau berkati pelayanmu di gereja ini agar diberikan kesehatan dan terus dapat melayanimu ya Bapa. Ya Bapa, berkati agar COVID segera selesai dan semua orang dapat berkumpul di tempat ini ya Bapa, seperti dahulu ya Bapa. Berkati juga ya Bapa persekutuan agar dapat terus berjalan dan pelayanan gereja dapat terus berjalan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sekarang ini ya Tuhan, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dari Presiden hingga RT RW ya Tuhan. Tuntuni mereka satu persatu ya Tuhan agar bisa memimpin bangsa kami ya Tuhan, agar bangsa kami bisa lebih maju lagi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan segala kebijakan yang pemerintah pilih ya Tuhan, kiranya kebijakan itu merupakan kebijakan yang benar ya Tuhan, yang seturut dengan jalan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia ini ya Tuhan dari pandemi COVID-19 ya Tuhan, kiranya semakin hari semakin banyak yang sembuh ya Tuhan, dan penularan tidak terjadi lagi ya Tuhan, dan agar kami bisa berkumpul lagi bersama-sama di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk studi dan pekerjaan kami. Tuhan Yesus berkati kami yang sedang SMP maupun SMA. Tuhan Yesus juga berkati kami yang sedang kuliah ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati sekolah kami melalui daring online. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati setiap pekerjaan kami. Tuhan Yesus juga berkati kami yang bekerja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami, tuntun kami ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat bekerja dan melaksanakannya dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapa, kami akan berdoa untuk keluarga kami, kiranya Engkau tetap berkati keluarga kami, beri kesehatan keluarga kami, sertai kami selalu ya Bapa, agar dapat selalu memuji nama-Mu dan tetap bersekutu bersama. Dan ya Bapa, kami akan berdoa untuk akhir PA online hari ini, kiranya Bapa lindungi kami yang mungkin sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri PA online pada malam hari ini, mari kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik. Sekarang kita sudah berada di akhir PA online pada malam hari ini. Sebelumnya kami dan tim ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang di rumah sudah menonton PA online pada hari ini. Sekarang kita sudah berada di akhir dari PA online pada malam hari ini. Kami dan tim ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti PA online pada malam hari ini. Dan kami serta tim juga meminta maaf jika pada malam hari ini ada hal yang kurang berkenan. Sekarang kami dan tim akan pamit untuk undur diri dan sampai jumpa di PA online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.